Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Rabu, malam Kamis tanggal 28 Januari tahun 2026. Itu tahun Masehinya, tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa? Tanggal 10 ya. 10 Sya'ban. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki malam nisfu Sya'ban. Insya Allah malam nisfu Sya'ban itu akan jatuh pada malam Selasa. Tepatnya Senin malam Selasa tanggal 2 Februari. Jadi nanti malam nisfu Sya'ban, malam Selasa adalah malam nisfu Sya'ban, ya. Kemudian setelah itu kita pun akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat badan, panjang umur, sehingga bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melanjutkan kajian pada kitab Risalatul Mu'awanah. Namun sebelum kita lanjutkan kajian, saya ada sebuah kisah terbelahnya bulan menjadi dua. Udah diceritain belum? Malam Kamis kemarin belum ya? Baru keutamaan sholawat ya. Jadi salah satu peristiwa luar biasa yang pernah terjadi di bulan Sya'ban adalahnya terbelah bulan. Adalahnya. Jadi saya ngomong apa sih? Adalah peristiwa terbelahnya bulan menjadi dua. Jadi kisahnya itu Rasulullah ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menunjukkan mukjizatnya. Hai Muhammad, kalau engkau benar-benar nabi, maka tampakkanlah mukjizatmu kepada kami. Coba belah bulan yang ada di angkasa menjadi dua bagian. Akhirnya Rasul pun mengarahkan tangannya ke bulan dan mengisyaratkan agar bulan terbelah menjadi dua. Seketika itu pula bulan pun terbelah menjadi dua. Sehingga sebagian orang kafir beriman. Mereka mengatakan bahwa ini adalah mukjizat Muhammad. Tapi sebagian orang kafir lagi tetap ingkar. Mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir Muhammad. Dan sebagian orang kafir lagi mengatakan kita tunggu besok. Kalau besok kafilah-kafilah dagang dari luar Mekah masuk Mekah, kemudian kita tanya mereka, jika mereka melihat bulan malam ini terbelah, berarti fix ini mukjizat. Tapi kalau mereka mengatakan tidak melihat, maka berarti ini sihir. Kenapa? Karena sihir itu hanya berpengaruh kepada sekitar saja. Artinya kalau ada orang di luar Mekah melihat bulan terbelah, berarti itu bukan sihir, itu mukjizat. Maka keesokan harinya orang-orang kafir Quraisy pun menunggu kafilah-kafilah dari luar Mekah datang ke Mekah. Setelah kafilah-kafilah luar Mekah datang ke Mekah, ditanya, apakah kalian semalam melihat bulan terbelah? Mereka sepakat mengatakan bahwasanya kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Nah, kesaksian inilah yang menguatkan bahwa peristiwa semalam adalah mukjizat, bukan sihir.
Karena tadi kalau seandainya sihir, niscaya yang melihat hanya orang-orang Mekah saja. Tapi karena ini mukjizat, maka orang di luar Mekah pun dapat melihat. Akhirnya sebagian orang kafir ini pun masuk Islam. Nah, ini tercatat di dalam buku-buku sejarah, juga di dalam buku tafsir. Dan luar biasanya, peristiwa ini tidak hanya terbukti secara sejarah, bukan hanya fakta sejarah, tapi juga terbukti secara ilmiah. Di Cina ada sebuah prasasti. Naon prasasti teh Pak Haji? Kerasakti. Oh, prasasti itu ukiran di atas batu ya. Jadi ada satu ukiran yang bertuliskan pada tahun sekian, malam sekian, bulan sekian, kami melihat bulan terbelah menjadi dua. Dan setelah diteliti, ternyata waktunya itu sama. Saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, tahunnya sama, bulannya sama, malamnya juga sama ya. Jadi terbukti juga secara ilmiah. Bahkan NASA, NASA teh Pak Haji? NASA babaturana nasi. NASA, lembaga di Amerika yang meneliti apa? Antariksa dan luar angkasa gitu ya. NASA itu melihat satu retakan di bulan. Retakannya itu begitu dalam dan begitu panjang. Akhirnya NASA penasaran sehingga menggelontorkan uang jutaan dolar naik ke atas langit walaupun gak nyampe ke bulan. Diteliti. Kemudian setelah melakukan penelitian, mereka pun menyimpulkan bahwa retakan yang terjadi di bulan itu bukan karena gempa bumi. Retakan yang terjadi di bulan tidak mungkin kecuali dulu bulan itu pernah terbelah jadi dua. Kemudian disatukan lagi. Seperti dua besi yang dielas begitu, ya. Nah, memang di dalam sejarah itu diceritakan ketika Nabi membelah bulan, maka Nabi kembali mengisyaratkan agar bulan itu bersatu, agar bulan kembali merekat ya. Nah, ini kan semakin membuktikan ya bahwasanya apa yang ditulis oleh ahli sejarah itu bukan cuma sekedar cerita, tapi juga bisa dibuktikan secara ilmiah, terbukti secara arkeologisnya, ada prasasti buktinya, terbukti juga secara sejarahnya, terbukti juga seketika diteliti bulannya ya. Ini luar biasa, makanya nggak heran ya kalau yang masuk Islam itu orang-orang pinter. Yang masuk Islam itu kan para profesor, doktor, ilmuwan, peneliti, begitu ya. Kenapa? Karena mereka menemukan fakta yang luar biasa bahwa ajaran-ajaran Islam, Al-Qur'annya, hadisnya itu sejalan dengan fakta-fakta ilmiah. Agama paling masuk akal, agama yang sejalan dengan fitrah manusia, itulah Islam. Makanya banyak orang-orang pintar masuk Islam. Di Amerika dan di negara-negara maju, orang-orang pintar itu sedang berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Dan sebaliknya coba, kalau yang keluar dari Islam yang murtad siapa? Ya paling sembako, mau kawin, begitu ya. Intinya orang-orang bodoh lah, SDM-nya menengah ke bawah gitu, mohon maaf. Tapi itu faktanya ya. Coba yang masuk Islam, oh Masya Allah, orang-orang pinter Pak. Ya. Saya punya satu buku di rumah, judulnya Al-Quran, Bible and Science. Itu dikarang oleh seorang mu'alaf dari Prancis yang bernama Profesor Dr. Maurice Bucaille.
Jadi dia itu masuk Islam setelah meneliti Fir'aun. Meneliti Fir'aun masuk Islam. Kenapa? Karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dr. Kate Moore masuk Islam karena meneliti kulit. Setelah dia teliti, kulit itu terbagi menjadi beberapa lapisan. Dermis, epidermis, subcutis gitu kan. Ternyata itu disebutkan di dalam Al-Quran, masuk Islam. Nah, jadi para yang masuk Islam itu orang-orang pinter. Para ilmuwan, para peneliti, para profesor, dan lain sebagainya. Makanya kita harus bangga ya dengan agama Islam. Dan enaknya kita yang Islamnya itu turunan, Islam dari kecil. Di sini Islam turunan semua kan? Ada yang tanjakan ada? Nggak ada. Pak Haji, Islamnya tanjakan ya. Jadi enaknya kita Islam dari kecil, tugas kita cuma satu. Memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, mati husnul khotimah, selesai Pak. Kalau orang-orang di luar Islam itu masih sibuk mencari kebenaran tentang Islam, melakukan penelitian ini, penelitian itu, dan lain sebagainya. PR-nya banyak. Kalau kita PR-nya cuman ya ibadah, akhlak, nuntut ilmu, ngamalin, selesai, mati husnul khotimah. Ya Pak Haji ya. Tinggal ngenahna doang orang apa Haji ya. Kemudian ke Sabtu kapila. Wah, mantep banget. Gas Islam kapila deh. Kan nikmat ya. Ya Pak Haji ya, luar biasa. Ya. Nah, itulah fenomena alam yang luar biasa, yaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Karena mukjizat baginda Nabi besar Muhammad, dan itu terjadinya di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang sangat luar biasa ya. Kemarin, malam Kamis kemarin sudah kita jelaskan. Pertama, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam diturunkannya. Pertama, bulan Sya'ban itu adalah bulan diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Itu perintah sholawat diturunkan di bulan Sya'ban. Makanya amalan utama di bulan Sya'ban adalah memperbanyak sholawat. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini terjadi peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu terbelahnya bulan menjadi dua. Karena mukjizat baginda Nabi besar Muhammad. Kalau di bulan Rajab Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban Nabi Muhammad membelah bulan. Nah, ini luar biasa. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sekarang kita akan melanjutkan kajian pada kitab tasawuf yang dikarang oleh Imam Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Hampura ya suar saya kermeje, rada-rada capek. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa'lam, ketahuilah olehmu, annamanidda'a, bahwa siapa saja yang mengaku annalahu sariratan amiratan, bahwasanya dia memiliki kondisi batin yang baik. Bahasa lainnya, mengaku memiliki tingkatan spiritual yang tinggi. Ngaku wali, ngaku mimpi ketemu Nabi, ngaku ngobrol sama semut. Ada. Iya, arahnya kemana ini ya? Ya pokoknya banyak pengakuan deh ya. Ngaku berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam, ngaku ini, ngaku itu. Jadi banyak pengakuan.
wa kana qad kharraba ala niyatahu bitarkit ta'atid dhahirah. Akan tetapi pengakuannya itu berbanding terbalik dengan kenyataan. Kenyataannya adalah dia meninggalkan ibadah zahir, nggak sholat, nggak puasa, nggak bisa baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Pengakuannya bagus, ya. Pengakuannya ketemu Nabi ini, ketemu Nabi itu, ngobrol dengan Jibril, teken kontrak sama Allah, begitu bagaimana ceritanya itu? Ya, apa ya, pengakuannya luar biasa, tapi secara zahir kosong, dia tidak menjalankan ibadah. Maka kata Imam Haddad, fahuwa mudda'in kadzab. Ini pikiran kita jangan tertuju sama satu orang, siapa ya? Enggak, ini mah berbicara umum aja ya. Jangan kepikiran ke Mama Gufron ya. Ya kan kita nggak tahu juga Mama Gufron kan masih sholat atau masih sholat ya? Nggak tahu kan ya. Ya pokoknya jangan kepikiran ke siapa-siapa. Ya, pokoknya ibadah zohirnya tidak dilakukan, nol. Fahuwa mudda'in kadzab, kata Imam Haddad, maka dia adalah seorang pendusta. Jadi kata Imam Haddad, hati-hati dengan orang yang suka mengaku-ngaku. Kenapa? Biasanya orang yang suka mengaku-ngaku adalah seorang pembohong, pendusta. Kenapa dia mengaku-ngaku? Karena kosong. Sebaliknya, orang yang sudah memiliki semuanya pasti nggak bakal ngaku-ngaku, Pak. Contoh, ada orang yang kaya, kayanya itu benar-benar kaya ya. Di Indonesia deh, orang yang kayanya benar-benar kaya, kelihatan nggak di TV? Enggak, Pak. Orang yang benar-benar kaya itu low profile. Mereka tidak pernah terekspos media, nggak pernah tampil di TV, nggak pernah ngaku-ngaku. Ya. Kenapa? Karena kalau orang kaya banget, beneran kaya, kemudian dia ngaku-ngaku. Oh, saya ini kaya banget. Rumah saya ada 10, usaha saya ada 20, usahanya ini, aset saya sekian. Itu membahayakan dirinya, Pak. Pertama, orang kalau ngaku punya harta banyak, pertama pasti dia akan jadi incaran para perampok. Tuh. Yang kedua, diincar petugas pajak juga. Hayo sia takanya ko aing tagih pajak na hiji-hiji, ya. Takut dipinjemin duit juga sama temen. Aya meureun saeutik mah gitu kan. Ini Pak, orang kalau benar-benar kaya ya, pasti tidak akan mengaku-ngaku kaya. Kenapa? Karena dia khawatir kalau sampai kekayaannya diketahui oleh banyak orang, akan membahayakan dirinya dan hartanya. Makanya orang kalau udah punya, benar-benar punya, pasti menyembunyikan sesuatu yang dia punya. Ya, tidak akan menampakkannya sama sekali. Sebaliknya, orang yang kosong nih, dia nggak punya apa-apa. Ya, atau baru punya itu doang gitu. Pasti pamernya, flexingnya luar biasa, ngakunya luar biasa, ya. Kenapa? Ya karena punyanya segitu-gitu doang. Setiap orang itu butuh validasi, butuh pengakuan dari orang, ya. Nah, orang kosong pasti dia akan mengisi kekosongannya dengan pengakuan. Makanya orang kosong itu Pak suka ngaku-ngaku. Ya punya ini, punya itu. Padahal itu aset orang semua. Padahal itu duit orang semua. Kayak kemarin yang penipuan itu apa? Yang kasus kripto apa sih? Yang invest itu, yang kasus investasi bodong lah begitu. Kriptonya apa namanya? Ya. Jadi sebetulnya ini bisa dipahami secara psikologi nih.
Orang kosong pasti doyan pamer. Kenapa? Butuh validasi, butuh pengakuan. Ingin mendapatkan status sosial dari orang-orang. Betul kan ya? Orang kosong itu pasti pengen terlihat mewah, Pak. Ya, pasti pengen terlihat mewah karena pengen diakui gitu. Nah, tapi kalau orang yang udah penuh, udah banyak dunianya, udah nggak peduli. Dia kemana-mana pakai sendal jepit juga udah nggak peduli. Gue udah punya banyak duit, lu mau ngehina gue silahkan. Gue udah punya banyak duit gitu. Mau makan di warteg, mau makan pinggir jalan, dia udah nggak peduli. Kenapa? Udah nggak butuh validasi, udah nggak butuh pengakuan dari orang-orang. Ya, tuh. Jadi secara psikologi aja udah kebaca lah. Ya, ini urusan duniawi seperti itu. Makanya jangan heran kalau ngelihat orang sering pamer harta ini itu, ya itu mah masih apa namanya, kosong. Orang benar-benar kaya itu pasti ngumpet, menyembunyikan diri, tidak mau menampakkan diri, apalagi ngaku-ngaku, gak bakal mau. Sama dalam masalah spiritual, masalah agama sama. Ya, orang yang yang kosong, ilmunya kosong atau ilmunya dikit, pasti masih butuh pengakuan, validasi dari orang-orang. Dengan cara apa? Dengan cara menghias dirinya, ya, menghias dirinya dengan pakaian ulama, padahal ilmunya bukan ilmu ulama, ilmunya cuman gitu-gitu doang, ya. Artinya tampilannya itu lebih wah daripada ilmunya. Kenapa seperti itu? Ya butuh pengakuan, butuh pengakuan. Tapi nggak semuanya ya. Pokoknya jangan tertuju sama seseorang. Kita malah lagi bicara secara teoritis ini. Secara teoritis orang begitu. Ya, orang kosong itu selalu butuh pengakuan. Nah, sebaliknya orang yang ilmunya penuh, dia kayak udah nggak butuh, ngapain sih? Gitu kan? Begini, begitu, dan lain sebagainya. Orang udah punya semuanya. Ya contoh lah Gus Baha, walaupun dandanannya begitu-gitu doang, ya karena dalamnya udah penuh, ya semua orang, Mbak, ya semua orang mengakui beliau gitu. Sampai-sampai kan beliau itu nggak punya ijazah, tapi sering seminar di universitas. Universitas itu hebatnya beliau ya, nggak punya ijazah, tapi sering seminar di universitas. Universitas ya, profesor-profesor saja banyak yang belajar pada beliau gitu kan. Artinya apa? Orang kalau udah penuh, nggak butuh pengakuan, nggak butuh validasi, apalagi ngaku-ngaku. Ya, orang yang banyak ngaku-ngaku, apalagi ngaku-ngaku dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Kalau ngaku punya aset tanah sekian-sekian kan itu bisa dibuktiin ya. Tahu nggak Firdaus Owiwobo ngarannya? Kata yang punya gunung di Ciseeng tuh. Kan ngaku kan dia, ngaku. Ya. Nah, pengakuan seperti ini gampang, tinggal ditunjukin aja, ya. Tapi kalau ngaku-ngakunya tentang yang saya bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan malaikat Jibril, bertemu dengan Nabi Khidir, ngobrol sama Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika ziarah ke Sunan Gunung Jati ngobrol sama kuburan Sunan Gunung Jati. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dibuktiin. Itu yang paling ngeri, Pak. Mengaku dengan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, apalagi atas nama agama ya. Ini orang paling jahat ini. Orang yang paling jahat itu adalah orang yang menjadikan agama sebagai bungkus untuk menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau pakai label agama, Pak, cepet orang. Betul nggak? Ya, misalkan deh Walim ngajak jamaah, ayo kita ziarah ke Sunan Gunung Jati atau kemana. Tiba-tiba Walim ngobrol sama kuburan, jamaah langsung cium tangan, Tim. Mas Kodi inna. Ya, iya. Nah, makanya ngeri banget kalau mengaitkan sesuatu dengan agama, ya.
Soalnya apa? Orang gampang tertipu, orang gampang dibohongin kalau sudah mengatasnamakan agama, begitu ya. Ya Samsudin itu kan, sebetulnya kalau dia nggak mengatasnamakan agama nggak jadi masalah. Oh tapi kan mengatasnamakan agama, pakai sorban, pakai imamah, pakai itu dan lain sebagainya. Padahal trik sulap semua kan ya, dibongkar sama pesulap merah. Ya ada lagi yang terapi berobat tuh, terapi berobat yang colek listrik tuh nggak? Kalau di situ tuh kalau nyetrum gitu, ya kan. Sebetulnya kalau judulnya pengobatan tradisional ya nggak jadi masalah. Tapi kadang ada orang ngaku apa? Dia dapat ilmu itu dari mimpi ketemu nabi, mimpi ketemu malaikat, akhirnya bisa nyetrum pakai jari itu. Padahal setelah dibongkar oleh pesulap merah ternyata ada alatnya, dipasang di pinggang, yang dipasang di cincin itu ada alatnya itu ya. Jadi betul kalau kita dipegang itu nyetrum. Nah, itu dipakai terapi itu. Bagus terapinya mah, cuman yang salah itu dia bilang itu ilmu alami, dapat dari mimpi, dapat dari nabi, salah. Ya sebetulnya kalau emang buat terapi ya bilang terapi, saya pakai alat, udah selesai. Ya. Tapi kalau udah dibungkus sama agama apa, ya orang bisa sujud. Betul ya? Cium tangan bolak-balik. Nah, jadi seperti itu. Makanya kata Imam Haddad itu hati-hati dengan orang yang suka ngaku wali, ngaku ketemu Nabi Khidir, ngaku mimpi ketemu Nabi Muhammad. Pokoknya banyak ngaku-ngaku lah. Sementara ibadah zohirnya tidak dia laksanakan, maka dapat dipastikan ia adalah seorang pendusta, tukang bohong. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi. Dan sebaliknya, barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki tampilan luarnya, bitahsini ziyyihi, dengan memperbagus tampilannya, pakaiannya pakaian orang soleh, Pak. Pakai sarung, pakai koko, pakai peci, pakai imamah. Intinya yang diperbagus hanyalah tampilan luar. Wahai atihi, perbuatan orang soleh, jalannya ya dengan gaya orang soleh yang tawadu, duduknya duduk orang soleh yang tawadu. Wa taqwimi lisanihi, dan dia memperindah ucapannya. Ya, ana, antum, syukron, ya. Apalagi tuh? Ya, Arab-Arab gitulah ya. Ya. Wa wazni harakatihi wa sakanatihi fi qu'udihi wa qiyamihi wa mishyatihi. Duduknya, berdirinya, cara jalannya benar-benar dia perbaiki. Seperti duduk, berdiri, cara jalan orang soleh. Tapi wataroka batinahu, dia membiarkan batinnya kosong. Mashhunan bi khabaisil akhlaqi wa rada'il ittiba. Bahkan kekosongan batinnya itu akhirnya terisi dengan akhlak yang buruk dan tabiat-tabiat yang hina. Ya, tampilan orang soleh, Pak. Tapi ngelihat cewek bening dikit, ya, kayak apa? Pokoknya inilah kucing ketemu ikan gitu ya. Santap nih gitu ya. Ya, pikirannya jelek, akhlaknya jelek, tabiatnya jelek gitu. Ya, suka merendahkan orang, suka menghinakan orang, memandang orang rendah. Kemudian dan nafsu-nafsu yang jelek yang lainnya. Fahuwa min ahli tasannu, kata Imam Haddad, ini orang yang pinter pura-pura. Waria dan ria.
al-mu'ridina 'anil maula, yang hakikatnya mereka itu berpaling dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokusnya itu hanya memperbaiki tampilan-tampilan luar saja agar dipuji, disanjung, diakui oleh orang. Intinya dapat validasi lah dari orang, pengakuan. Sementara dia tidak pernah memperbaiki batinnya, pikirannya yang jelek, yang suuzon nggak pernah diperbaiki. Ya, ada pak orang yang pikiran suuzon mulu sama orang, ada, dan dia tidak pernah memperbaiki itu. Ada orang yang hatinya jelek terus sama orang, ya, dan dia tidak pernah memperbaiki itu. Atau tentang syahwat mulu, syahwat hatinya itu, syahwat ke perempuan, syahwat ke makanan, syahwat ke jabatan, syahwat, nggak pernah diperbaiki, dan lain sebagainya. Nah, jadi dia terus memperbagus tampilan luar, tapi membiarkan kosong batinnya. Maka kata Imam Haddad, ini orang pinter berpura-pura. Sebetulnya dia adalah ahli riya yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tampilan makin kesini makin bagus, Pak. Tapi kata Imam Haddad, karena batinnya itu kosong, sebetulnya dia makin lari dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan lawan dari yang pertama tadi. Yang pertama itu dia orang yang mengaku bahwasanya batinnya bagus tapi tidak mempedulikan tampilan luar, ya. Orang yang kedua mempedulikan tampilan luar tapi membiarkan batinnya kosong. Orang yang pertama tukang tipu, pendusta. Orang yang kedua ini adalah orang yang ria. Biasanya mudda'in kadzab, para pendusta, tukang bohong itu ada di kalangan NU. Kenapa demikian? Karena kita NU ini orang-orang yang mengakui kewalian, mengakui karomah, mengakui hal-hal di luar nalar, begitu ya. Sehingga beberapa oknum yang pemahamannya seperti itu memanfaatkan pemahaman seperti ini untuk menipu umat. Betul nggak? Kenapa umat itu bisa tertipu dengan orang yang ngaku wali, ngaku karomah? Ya karena umat mempercayai itu. Betul ya? Coba kalau Paris ngaku jadi wali di depan orang-orang Salafi, diketawain. Nggak percaya karena mereka nggak percaya. Paris ngaku misalkan bisa terbang, bisa jalan di air, diketawain sama orang Salafi, Pak, karena dasarnya mereka nggak percaya. Ya, jadi ngaku-ngaku seperti itu nggak laku. Nah, ngaku-ngaku seperti itu lakunya di mana? Di NU. Di NU mengaku, Pak, laku kayak gitu. Di NU ngaku bisa ngobrol sama kuburan, laku. Ngaku bisa jalan di air, laku. Ngaku bisa ini, bisa bahasa yang aneh-aneh ya. Itu di NU itu laku, Pak. Makanya mudda'in kadzab, para penipu, pembohong, pendusta itu adanya di NU. Ya. Ya, maksudnya berdusta hal yang seperti ini ya. Hal yang seperti ini tentang hal-hal spiritual yang susah dilacak, susah dibuktikan. Nah, ini penyakitnya di sini. Bukan saya ngejekin NU, saya juga NU. Artinya kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti itu. Karena orang seperti itu tuh orang yang memanfaatkan situasi. Ya. Karena orang-orang NU ini demen ziarah kubur, akhirnya apa? Dia ya manipulasinya di kuburan. Yang ngobrol sama kuburan tadi dan lain sebagainya itu manipulasinya di situ. Orang NU doyan karomah, percaya dengan para wali yang karomahnya banyak, dia manipulasinya di situ. Makanya hati-hati ya. Jadi NU tapi jangan jadi goblok gitu bahasa kata-kata orang NU-nya. Jangan jadi orang goblok. Gampang ditipu ya. NU yang beneran NU.
Ya, yang percaya karomah, percaya wali, tapi nggak gampang dibohongin juga sama orang-orang yang ngaku-ngaku begitu. Ya. Nah, itu yang pertama tuh, muddain kadzab, para pendusta, tukang bohong ya biasanya di internal kita lah NU. Yang kedua, itu orang-orang ahlu tasannu ria. Orang-orang yang kayaknya terus menampakkan yang zohir, batinnya kosong. Biasanya orang-orang salafi. Ya, kalau menampakkan zohir, masya Allah, dandanan orang soleh luar biasa, Pak. Ucapannya bagus, kembali ke Al-Quran, kembali ke As-Sunnah, padahal kembali ke ustadz masing-masing. Orang salaf itu nggak jujur, Pak, itu masalahnya. Kemarin aja tuh yang ngebantah Gus Ajir, tahu nggak? Yang bukan yang debatnya, tapi yang setelah tuh ada bikin channel, katanya dalil tabaruk Gus Ajir itu lemah, diteliti sama dia dalilnya tuh. Padahal bukan penelitian dia, itu tuh dia ngambil dari Syekh Albani di dalam kitabnya At-Tawassul Aqsamuhu wa Anwa'uhu. Dia jelasin dalilnya Gus Ajir lemah, ini hadisnya mursal, ini. Dia nggak ngasih tahu, nggak jujur. Kan kalau dia jujur dari awal enak ya. Ini saya referensi dari kitab Syekh Albani begini. Jadi seolah-olah itu penelitian dia gitu. Itu orang di akademik mah dicoret itu orang tuh. Ya itu namanya plagiarism. Nyontek tuh orang. Pokoknya kalau kita ngomongin sama seperti ada yang di buku, tapi kita nggak bilang, nih saya dapat dari buku itu namanya nyontek, Pak, nggak boleh. Jadi kalau kita mengutarakan suatu persis dengan apa yang kita baca, kita sebutkan referensinya. Nah, orang salaf itu sayangnya nggak jujur. Mereka tuh bilang kembali ke Al-Quran dan Sunnah, padahal apa? Ya kembali ke ustadz masing-masing di kajian masing-masing. Ustadznya kembali ke mana? Ustadznya juga nggak jujur. Nggak kembali ke Al-Quran Sunnah, kembali ke ulamanya juga. Ulamanya siapa? Ulama Saudi, ulama Yaman, gitu kan? Ulamanya kemana? Ya ujung-ujungnya ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ke Albani, ke Ibnu Taimiyah atau Syekh Mukmil Al-Wadi'i. Mereka tuh nggak jujur. Kalau kita kan orang NU jujur. Kata Syekh Ibnu Hajar, kata Imam Nawawi, kata kan kita gitu ya. Tapi kita dibully dengan mengatakan seperti itu. Kita tidak butuh kata Imam Nawawi, kita tidak butuh kata Syafi'i, yang kita butuh pada kata Al-Quran dan kata hadis. La ilaha illallah. Gayanya luar biasa, Pak. Padahal begini, dengan kita mengatakan kata Imam Nawawi, kata Imam Syafi'i, kata Imam Suyuti, dengan seperti itu kita sudah mengamalkan Quran. Kan kata Allah begini, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau engkau nggak tahu. Kan kita nggak tahu dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah. Maka kita tanya ke ya Syafi'i, Suyuti, Nawawi lewat kitab-kitab mereka, kan begitu ya. Nah, dengan kita melihat, merujuk pada kitab-kitab para ulama, sama saja kita mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sotoy, mana Qur'annya, mana hadisnya. Kembali ke Al-Quran dan hadis, padahal dia juga baca kitab ulama-ulama dia. Gengsi aja nyebutin nama ulamanya. Kita kan nggak gengsi ya. Kita nggak gengsi nyebutin kitab-kitab, kata Imam Haddad begini, kata imam ini begini, ya emang begitu seharusnya. Ya. Sebetulnya sama orang salafi juga kembali ke ulama mereka, cuman kan mereka tuh nggak mau jujur. Ya, kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, ya Rabbi, apal Quran aja enggak. Aduh. Kebanyakan hafal Quran kan orang-orang NU, Pak. NU dari kecil pada hafal Quran. Ya, cuman nggak pada nongol aja itu. Ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi yang ria ahlu tasannu itu biasanya dari orang-orang salafi, gaya-gayaan doang mereka tuh. Ya. Kalau dibuat marah aja mereka tuh sabarnya tuh setipis tisu. Ya. Intinya seperti itulah. Intinya memang di setiap apa namanya? Aliran
itu pasti ada oknumnya gitu. Jadi jangan dikira ketika kita NU bener semua. Enggak. Ajarannya betul, tapi kan orang-orangnya banyak yang menyimpang juga. Ya enggak? Orang-orang salafi, Pak, yang toleransi, yang ilmunya luas, akhlaknya baik banyak. Orang salafi yang nggak pernah mencaci, akhlaknya baik, ngajarnya bagus, banyak seperti itu. Jangan dikira kita NU kemudian kita pukul rata salafi jelek semua, enggak. Ya, di Muhammadiyah juga pasti ada kutilnya, kan? Di HTI juga ada kutilnya. Ya begitulah, ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Intinya Imam Haddad mengajarkan kepada kita. Nah, ini tadi saya ngejelasin di luar konteks sebetulnya ya, nyebutin orang, nyebutin nama, nyebut sebelah nggak boleh. Cuma kan sebagai contoh. Jadi intinya kita kembalikan belajar tasawuf ini untuk diri sendiri. Belajar tasawuf itu bukan untuk mendikte orang ya. Jangan sampai kita belajar tasawuf setelah itu kita pakai mendikte orang. Oh, dia mah begini nih kata Imam Haddad juga, dia begini kata Imam. Jangan. Ya. Belajar tasawuf itu diktenya diri sendiri. Ada orang dah masing-masing biarin tanggung jawab mereka sendiri. Ya. Nah, ini terapin sama diri kita. Artinya gini, jangan sampai diri kita ini ngaku-ngaku, karena ciri orang kosong adalah suka, kalau kita sering ngaku-ngaku ya berarti kosong kita, begitu ya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang pendusta, jangan sampai orang yang ria, jangan sampai batin kita kosong. Titik sampai situ dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikitin manfaat. Sebelum ditutup, sebagaimana biasa, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya juga bingung itu. Iya, sebetulnya ketika ada kemungkaran, tugasnya itu tugas bersama ya. Jadi ketika ada orang NU yang berbuat kemungkaran, yang bertanggung jawab itu bukan orang NU saja, tapi di luar NU pun bertanggung jawab. Karena ketika berbicara kemungkaran, bicaranya bukan hizbiyah lagi, bukan golongan lagi, tapi bicaranya adalah seluruh umat Islam. Nabi dalam Sahih Muslim mengatakan, man ro'a minkum munkaron. Barang siapa di antara kalian, wahai kaum muslimin nih, kaum muslimin, bukan wahai NU saja, bukan wahai Muhammadiyah saja, seluruh kaum muslimin, munkaron, umum munkarnya juga ya, enggak di setiap golongan saja, fal yughayyirhu biyadi, maka hendaklah dihilangkan dengan tangannya. Kalau enggak dengan tangan, dengan lisan, enggak lisan, dengan hati, itu yang paling lemah iman. Begitu ya. Jadi pertama ketika ada kemungkaran dari organisasi manapun itu, aliran manapun itu, maka seluruh orang Islam berkewajiban untuk mengingkari. Nah, tapi secara administratif ya memang NU ya yang paling bertanggung jawab gitu ya. Karena kan Mama Gubron itu mengatasnamakannya NU kan ya. Penerus Kiai Nawawi katanya, penerus Mbah Hashim dan lain sebagainya. Ya, seharusnya NU yang mengambil tindakan, NU-nya, MUI-nya. Cuman belum ada tindakan ya. Tapi kalau nggak salah dari MUI udah dulu yang sampai masuk TV One itu ya. Ya, dari MUI sudah mengatakan ini menyimpang. Jadi MUI itu
hanya sekedar sampai fal yugoyirhu bilisani, itu saja. Nggak bisa MUI ngambil tindakan langsung ditutup, langsung nutup pesantren Magufron, menjara Pak Magufron, nggak bisa. Secara tindak pidana nggak ada kuasa, ya. Jadi yang fal yugoyirhu biadih, dengan kekuasaannya itu pemerintah, polisi yang seharusnya bertindak. MUI itu sudah, ya. Jadi jangan diharapkan MUI, NU itu akan menggerakkan masanya atau menggerakkan pasukannya untuk menutup pesantren Magufron. Nggak ada hak. Kalau sampai melakukan itu ya kesalahan juga. Jadi MUI, NU itu hanya sampai fal yugoyirhu bilisani, lisan. Nggak ada hak mereka nangkep Pak Magufron, nutup pesantrennya. Itu tugas negara, itu tugas polisi, ya. Cuman kan setelah disampaikan oleh MUI, polisi diam aja gitu. Sudah, kewajiban gugur, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Satu lagi saya terkait di luar tema. Iya, silahkan. Kita ibadah di masjid yang sengketa, artinya itu masjid wakaf ataupun bukan wakaf, itu belum jelas. Ada yang menyatakan bahwa itu ibadah kita tidak diterima, itu bagaimana? Apa ada hadisnya? Ketika kita tidak tahu, mungkin kalau kita tidak tahu masjid itu bermasalah, nah itu urusannya semalam. Tapi ketika kita udah tahu bahwa itu masjid bermasalah, gitu, dibilang wakaf belum, dibilang ini belum, nah, itu bagaimana ibadah kita di masjid itu? Iya, ibadahnya tetap sah, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ju'ilatil ardu kulluha masjidan wa turbatuha tahuron. Jadi setiap tanah yang ada di muka bumi itu sah atau cocok digunakan untuk beribadah, ya. Termasuk tanah sengketa. Boleh beribadah di atas tanah sengketa dan sah ibadahnya. Kalau di dalam Fathul Mu'in itu dijelaskan orang yang beribadah pakai pakaian boleh nyolong, sholat pakai sarung boleh nyolong. Kata Syekh Zainuddin, sah sholatnya. Kenapa? Karena kan syarat dari pakaian itu yang penting suci, ya. Walaupun boleh nyolong, sah. Ya. Jadi di dalam mazhab Syafi'i umumnya sholat pakai pakaian atau pakai di atas tanah boleh nyolong, boleh gosok, boleh merampas, itu tetap sah ibadahnya. Adapun dosa dia nyolong merampas itu dosa yang lain, tidak bisa dikaitkan satu dosa dengan satu ibadah. Jadi masing-masing takarannya, ya. Sama seperti seorang perempuan yang pakaiannya seksi, pakai rok mini, pakaiannya ketat, tapi puasa Ramadan, kira-kira puasanya sah nggak? Ya sah, karena puasa ibadah hitung satu, ya dosa dia buka aurat ya urusan lain, ada hitungannya juga, ya. Sama seperti dia sholat di masjid sengketa, ya, dia sholatnya sah, tapi masalah dia sholat di atas itu di dosa lain, ya. Dosanya lain, jadi pahala lain, dosa lain, begitu, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi itu jadi ibadah dan dosa itu dipisahkan, ya. Yang ibadah dan dosa yang tidak ada kaitannya, yaitu hitungannya satu-satu. Tidak bisa jadi sebab dengan melakukan dosa ini ibadah ini nggak sah, nggak bisa seperti itu, ya. Nah, jadi tetap sah sholatnya, tapi ya karena dia sholat di atas sengketa, tanah sengketa, yang orang yang punyanya itu nggak setuju orang sholat di situ, dosa lain. Pahala dapat, dosa dapat, gitu. Bonus tuh kalau sholat di tanah sengketa, ya, dapat dosa juga. Wallahu a'lam.
Ya, sudah jam 11 kurang 1,5 jam. Mudah-mudahan yang